Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan tentang puasa ya. Kemarin kita membahas rukun puasa ya, yang membatalkan puasa udah. Sekarang kita akan bahas alladzi la yabturu mimma yasilu ila jaufihi ila jaufi ya. Ada benda-benda yang masuk ke dalam perut yang tidak membatalkan puasa ya. Asal pokok kalau masuk sesuatu benda ke dalam perut atau ke dalam lubang yang terus sampai perut membatalkan puasa. Contoh seperti masuknya kayu ya, dimasukin kayu ke dalam mulut terkong ya, batal. Atau juga ngorek bilung, apa bahasa sini? Ngurik ya. Ngirik bilung pakai katembat itu juga batal ya. Nah, itu asal pokoknya batal kan, apalagi masuk makanan ya, atau masuk makanan yang bekas makan, tai gigi bahasa ini oh. Kalau bahasa Sunda cehil ya, tengah puasa siang ada ada nasi ya, sebutir ditelen siang-siang batal ya. Tapi ada ini yang tidak batal gitu ya, walaupun masuk ke dalam lubang yang terus ke perut ya. Al-awalu yang pertama, benda yang masuk ke dalam perut itu karena lupa ya. Kalau lupa, kalau sedang berpuasa lupa ya. Jadi kalau lupa tidak membatalkan puasa ya. Masuk apapun saja ya. Misalnya bapak siang hari pulang di kebun ya, langsung minum es. Udah minum es, makan sekenyang-kenyangnya, udah makan, ngopi. Sudah ngopi, ngerokok, biasa orang sini kan. Udah ngerokok, ada bininya, Assalamualaikum, pulang dari kebun misalnya, atau dari mana ya. Ngapa dek puasa? Kenapa nggak puasa? Astagfirullah, kata lakinya. Puasa oh. Lupa, kata suaminya. Maka puasanya lanjutkan tanpa dikodok. Itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kadang-kadang nyari lupa bulan puasa, tapi tidak pernah lupa ya. Mana dalilnya? Dalilnya riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Lihat ada hadisnya. Man akala nasian, ini nabinya. Barang siapa yang makan nasian lupa, wahwa sedangkan ya, orang tersebut soimun sedang puasa, fal yatim saumahu, maka lanjutkan atau sempurnakan puasanya, fa innama at'amahullahu ya, sesungguhnya Allah memberi makan kepada orang tersebut, wasaqahu, dan memberi minum. Jadi hakikatnya bonus dari Allah ya, biar kenyang. Kalau lupa no problem, mapi muskilat kata orang Arab, tidak jadi masalah, lanjutkan puasanya. Kalau lu lupa, tapi jangan apa-apa caca-caca lupa ya, jangan pura-pura lupa ya, itu malah lain judul ya. Jadi sekali lagi, binisyanin mayasilu ila jawfi binisyanin, benda yang masuk ke dalam perut karena lupa
tidak membatalkan puasa, ya. Yang kedua, au jahlin, benda yang masuk ke dalam perut karena bodoh atau tidak tahu, ya. Sangka diri, ya, prasangka diri kalau ngerokok tidak batal karena asap, ya. Atau misalnya makan, ya, makan sedikit karena bodoh, ya. Ustadz dede yang ngajar, pengajian dede, pengajian nggak ada, jauh dari orang-orang yang alim, tidak ada majelis taklim, sangka diri nggak batal, maka tidak jadi masalah, ya. Kalau bodoh, tapi sekarang tidak ada bodoh lagi, ya. Yang ada pemalas, sebab tempat ngaji banyak, ya. Kemudian yang ketiganya au ikrohin, masuk benda ke dalam perut karena dipaksa, ya. Dipaksa orang, ayo makan nasi nih, nasi padang, mudah dimakan ku bunuh, makan aja pak, ini jadi masalah. Kan katanya sudah dimakan. Kemudian lanjutkan puasanya tanpa kodok kalau dipaksa. Tapi yang maksanya sesuai, bukan yang maksanya umur 4 tahun 5 tahun, ayo makan kata budak, dimakan orang gila. Ini yang maksanya yang sudah di atas dewasa, yang dewasa lah, gitu. Kemudian ya, dipaksanya adalah seseorang, atau juga termasuk dipaksa adalah seseorang menyewa orang lain agar memasukkan suatu benda ke tenggorokannya. Nyewa orang, pokoknya tuh si Jaid, ya, sedang puasa, paksa nih bawa isok, ancam, ya, suruh makan, nah, bawa air minum aqua misalnya, dipaksa suruh minum aja udah jadi masalah, lanjutkan puasanya nanti. Kalau dipaksa udah jadi masalah. Kemudian yang keempatnya, sisa-sisa benda yang berada di sela-sela gigi kemudian masuk ke dalam perut melalui air ludah, dan seseorang tidak mampu membuang sisa-sisa tersebut karena udur, ya. Ini gambarannya orang sudah nyikat gigi, ya, waktu fajar tadi, ya, kita tidak tahu bahwa dalam gigi itu tidak bersih, kan, tidak bersih 100%, pasti adalah makanan sedikit-sedikit, ya. Kemudian kita kan nelan ludah, ada yang ke bawah mungkin, kan, kita tidak tahu. Itu udah jadi masalah, tidak membatalkan puasa. Sebab nelan ludah tidak membatalkan puasa, dengan catatan ludahnya belum keluar dari batas bibir. Nah, batas bibir ini kan, ke bawah ini batas bibir. Kalau ludah sudah ke sini, apa bahasa sini? Jange, dagu, ya. Kemudian dijilat lagi, ditelan, batal puasanya, sebab sudah melewati bibir, ya. Atau misalnya sudah tahu dalam gigi kita ini ada darah, ya, ada darah, yakin darah, kemudian ada asin-asinnya mungkin, rasa darah, ditelan, batal juga, ya. Hati-hati aja, ya, kalau ada sesuatu. Itu kalau yang gambaran seperti tadi jadi masalah, ya, gitu kan. Wa bijiryani rikin bima baina asnani wa qad aja'an majihi li udrihi, ya. Nah, itu kan sisa benda yang berada di sela-sela gigi kemudian masuk ke dalam perut melalui air ludah, dan seseorang tidak mampu membuang sisa tersebut. Tapi kalau misalnya sudah tahu ada tai gigi, ya, ini uman-uman tai gigi, mampu kita membuangnya malah ditelan, itu mah batal, Pak. Gitu, ya. Gini gambaran yang tidak mampu, gitu kan,
tidak tahu sangka diri bukan tai gigi ketelan melalui air ludah dia jadi masalah ya. Tidak membatalkan. Ini kalau sudah tahu bahwa ada tai gigi sama ludah ditelan disengaja ya batal ya. Wa ma wasal jaupi wa kana gubaru torikin ya. Yang kelima adalah benda yang masuk ke dalam perut dan benda tersebut berupa debu jalanan, baik debu itu suci atau najis. Dan meskipun debu itu berasal dari najis mughaladoh, maka puasa seorang tidak menjadi batal sebab kemasukan debu tersebut ya. Gambaran musim kemarau ya Pak ya. Kita mau ke kampung Aipanden misalnya atau ke Pengkal, pasti debu banyak kan kesedot masuk ke dalam hidung, ke dalam muka, ke dalam mulut. Gambaran seperti itu tidak membatalkan puasa ya, tidak membatalkan puasa apa ya. Lanjut. Wa ma wasala ilaika nugur baludakikin au dubaban toiron au nahwu. Benda yang masuk ke dalam perut yang tidak membatalkan ada benda tersebut berupa gurbalah atau ayakan gendum, saringan gendum. Gambaran ibu-ibu muat kue ya, gendumnya disaring gitu kan zaman dulu ya. Sekarang terigu ya, atau sagu ubi, sagu rumbia, pasti debunya ada kan, entah kesedot entah ke ke muka ke hidung atau ke mulut. Maka gambaran tersebut karena tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa walaupun masuk ke dalam perut ya. Dubaban toiron atau lalat yang berterbangan atau nyamuk yang berterbangan ya. Kalau ada lalat kita sedang puasa ya, nganga misalnya kita ya, tahu lalat masuk ke dalam perut, itu tidak membatalkan puasa ya. Gambaran Bapak sedang ke kebengken, ke pohon-pohon bakau, nyari kepah, nyari kerang, saking banyaknya kekapur ya, nyamuk masuk ke dalam perut melalui hidung, melalui muka, melalui mulut misalnya. Nah, itu tidak membatalkan puasa ya. Akan tetapi kalau kata orang kalau masuk ke lalat sudah banyak gigi, kalau dikeluarin, kalau nggak dikeluarin bahaya. Maka kalau gambaran seperti itu keluarin lalat tersebut ya, dengan cara apapun walaupun membatalkan puasa dan wajib qada ya. Kalau dia bahaya dia jadi masalah ya, gitu kan. Itulah ya sebab-sebab benda-benda yang masuk ke dalam perut yang tidak membatalkan puasa. Jadi puasa seseorang tidak batal sebab kemasukan benda-benda semacam ini dikarenakan sulit menghindarinya ya. Tapi kalau disengaja ada lalat disantok misalnya, hop dimakan, nah itu mah batal Pak. Maksudnya ini disengaja, nggak disengaja. Nah, itulah. Ada pertanyaan Ustadz ya, bagaimana kalau sedang hubungan suami istri di malam sudah sahur, misalnya sahurnya jam 3 atau setengah 4, begawe suami istri, kemudian subuh tengah begawe, apakah dilanjutkan qada katanya, apakah dicabut? Aduh agak jorok nih ya, tapi hukum ya. Ketika kita hubungan suami istri ya di malam hari, misalnya udah sahur karena jamnya rusak, HP-nya hilang, nggak ada ya. Pas begawe tengah sama istri ya, ada bunyi bedug ya, maka langsung dicabut ya,
jangan diterusin ya, melanyah kata orang kota kapur. Kalau diterusin kena denda ya, bahaya, dicabut aja ya, gitu kan, langsung mandi hadas ya, gitu kan. Paham dah Pak? Jangan diterusin ya. Kemudian pertanyaan kedua, bolehkah mandi hadas udah subuh? Boleh. Siapa yang larang? Ya. Mandi hadasnya udah sholat subuh, udah waktu subuh, boleh ya. Gitu kan? Gitu. Nah, ketika kemudian pertanyaan ketiga, batalkah kalau di siang hari membasuh ya lubang dubur, lubang belakang ya, kemudian jarinya masuk ke dalam lubang tersebut? Batal ya, makanya hati-hati ya. Walaupun orang tersebut dicebokin ya, gitu, dicebokin orang kemudian jarinya masuk, walaupun ujung anmilah, bahasa Arabnya anmilah, ujung ini nih jari sedikit masuk ke dalam lubang sedang nyebokin, batal ya, hati-hati ya. Dan juga yang ketiga, yang keempat pertanyaannya ini sudah kemarin dijelasin sebenarnya. Kalau kita sedang wudhu ya, berkumur kemudian airnya ketelen, apakah batal puasanya? Batal serta wajib imsak dan wajib kodok nanti ya. Batal puasanya. Sedang berkumur, seger kan, banyak kan kumur, ketelen ya, ketelen, maka udah ketelen itu batal kan, dan wajib imsak. Artinya terusin aja puasanya sampai maghrib, nanti ya udah bulan Syawal dikodok. Ini udah sebenarnya jelasin sebenarnya pelajaran kemarin ya, gitu kan. Jadi double ya. Dan juga niat ya, jangan sampai lupa. Karena lupa niat kena denda juga ya. Makanya udah taraweh atau sudah sahur niat ya, niat. Segitu aja ya. Semoga ada manfaatnya ya, khusus buat kita sekalian. Mudah-mudahan yang belajar di sini atau yang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang manfaat ya, dunia akhirat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita sekalian ya, kita tidak bosan-bosan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dijadikan putra-putri kita, istri-istri kita, keturunan kita ya, hamba-hamba yang soleh dan solehah. Juga kita minta dia jadi dimatikan dalam husnul khotimah serta dimasukkan ke dalam surga Firdaus beserta Rasulullah SAW. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, putra-putri kita yang sedang mondok di pesantren atau kuliah atau sekolah dimanapun saja berada, semoga Allah berikan kesuksesan dunia akhirat ya, ilmunya manfaat dunia akhirat, hatinya diberi ketenangan, ketentraman, kesabaran, kesehatan, serta kedua orang tuanya dimudahkan rezekinya. Juga tidak lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sahabat-sahabat kita, saudara kita yang sedang kena musibah, semoga Allah beri ketabahan dan kesabaran. Yang sedang sakit penyakit semoga Allah sembuhkan, dan dengan penyakitnya dijadikan kifarat buat dosa-dosanya. Ya, juga kita minta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agama kita, dunia kita, keluarga kita, khususnya mencari nafkah baik di darat atau di lautnya. Dan juga amal soleh, jadikan amal soleh di subuh ini, semoga pahalanya disampaikan kepada ibu bapak yang sudah meninggalkan kita atau kita, keluarga kita. Ala hadiniya sholiyah ali jabal fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam.